pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Kabar ibu juga baik. Oh iya, sebelum kita melanjutkan ke pembicaraan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal. Perkenalkan, nama Ibu Pauline Antonia Sila, biasa dipanggil Dirnia. Ibu sudah mengabdi di sekolah ini selama 3 tahun. Nama kamu siapa? Nama saya Melanie Vega Ukat, biasa dipanggil Ega. Saya kelas 2 IPS dan saya asalnya dari Atambua. Iya, Ega dari Atambua. Katanya di Atambua itu banyak tempat wisata yang menarik, Ega. Ya, Bu, di Atambua itu ada patung Bunda Maria yang baru saja dibuat, yang baru saja selesai dibuat dengan tingginya itu mencapai 60 meter, dan juga ada padang rumput Kulanfian yang sangat luas dan tempatnya itu berada di bawah kaki Gunung Lakaran. Wah, kelihatannya menarik sekali. Nanti kapan-kapan kamu bisa ajak ibu ke sana. Bisa, Bu, kalau Ibu ada waktu kita bisa pergi bersama-sama. Oke, Ega, dari tadi kita sudah banyak membicarakan tentang tempat wisata yang ada di Atambua. Mungkin kedatangan Ega ke sini ada yang ingin Ega bicarakan? Iya, Bu, saya ingin menceritakan masalah saya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke masalah yang ingin Ega ceritakan, di sini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, ibu di sini hanya sebagai fasilitator untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan Ega. Nanti kita cari bersama-sama. Dan yang kedua, untuk asas kerahasiaan, Ega jangan khawatir. Nanti ibu tidak akan menceritakan permasalahan Ega kepada siapapun. Dan yang ketiga, waktu. Di sini kita dibatasi oleh waktu, jadi waktu yang diberikan 45 menit. Dan ibu harap semoga kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Bagaimana? Apakah Ega sepakat dengan ini? Iya, Bu, saya sepakat dengan. Baik, Ega bisa melanjutkan untuk menceritakan permasalahan yang ingin Ega ceritakan. Baik, Bu, yang menjadi masalah saya sekarang itu saya kesulitan dalam mengatur waktu belajar saya, Bu. Jadi Ega kesulitan dalam mengatur waktu belajar Ega. Iya, Bu. Ibu mengerti dengan apa yang Ega rasakan saat ini. Terima kasih, Bu. Bisakah Ega menceritakan mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Di sini ibu saya merasa malas, tetapi ketika di sekolah saya memiliki niat yang besar untuk membuka buku. Tetapi ketika sudah pulang sampai di rumah, niat saya itu sudah hilang. Jadi saya sudah mulai malas untuk membuka buku dan belajar. Sepertinya Ega merasa kewalahan dalam mengatur waktu belajar. Ya, Ibu. Bu, ini saya masih bingung dalam membagi waktu saya dalam belajar, karena ketika saya pegang buku, saya sudah merasa bosan. Ibu memahami apa yang Ega rasakan saat ini. Bisakah Ega menceritakan perasaan bingung seperti apa yang Ega alami saat ini? Di sini saya bingung karena ketika saya berada di sekolah, saya memiliki niat untuk belajar, tetapi ketika sudah sampai rumah, saya sudah kewalahan. Jadi saya tidak memiliki niat untuk memegang buku lagi. Dari permasalahan yang Ega alami saat ini, adakah usaha yang Ega lakukan? Ya, Bu, usaha yang pertama saya lakukan itu, di sini saya coba untuk membagi waktu belajar saya dan waktu bermain HP saya. Apakah usaha itu sudah membantu Ega dalam mengatasi masalah Ega? Usaha ini belum dapat membantu menyelesaikan masalah dari saya. Adakah usaha lain dari Ega? Ya, Bu, jadi di sini juga saya berusaha untuk membuat catatan belajar dan menempelnya pada dinding kamar saya. Dan juga saya meminta tolong kepada kedua orang tua saya untuk mengingatkan saya untuk bisa belajar tepat waktu. Baik, usaha yang Ega lakukan itu sudah bagus. Ibu yakin Ega pasti bisa melakukannya dengan baik. Di sini adakah usaha lain selain itu? Tidak ada lagi, Bu.
tidak ada lagi Ibu. Jadi di sini saya meminta solusi dari Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah saya ini. Baik, Ega, kalau dari Ibu, Ega harus bisa menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri Ega, sehingga itu yang membuat Ega untuk tetap rajin belajar. Ya Ibu. Dari tadi kita sudah ini membicarakan tentang permasalahan Ega. Ega bisa menyimpulkan yang sudah kita bicarakan selama ini. Baik Bu, yang dapat saya simpulkan itu yang pertama, di sini saya harus bisa memanajemen waktu saya untuk bisa belajar dan bermain HP. Terus yang kedua, di sini saya juga bisa membuat jadwal belajar dan meminta kepada kedua orang tua saya untuk mengingatkan saya belajar tepat waktu. Baik, Ega sudah bisa menyimpulkannya dengan baik. Ibu senang sekali. Tapi Ibu lebih senang lagi kalau Ega bisa menyelesaikannya dengan Ega bisa melaksanakan 4 solusi yang kita sudah bahas bersama. Nanti Ibu akan lihat perkembangan pada pertemuan selanjutnya. Ya Ibu, terima kasih Bu.